kenapa? Kita kan mau ngebahas. Aneh banget, seneng ya? Seneng. Senengnya kenapa? Tuh gue kan baik ya, lu ngomong seneng gak? Gue bilang kan ntar salah. Iya senengnya kenapa? Ya kan kita tadi ngeliat masalah anak-anak kecil, lucunya mereka. Kalaupun ditanya dihukumnya kayak gimana, mereka masih tetap senang jawabnya. Betul, itu berarti hukuman orang tuanya masih dalam tahap wajar. Betul. Jadi anaknya tuh masih bisa, ya walaupun dihukum tapi dia tahu karena itu orang tuanya sayang. Tapi sekarang kita mau flashback ke masa kecil. Oke. Kalau ngomongin masa kecil itu pasti kita identik dengan bermain. Betul. Dimarahin orang tua, dihukum, itu adalah bagian yang wajar. Coba aku pengen tahu kamu masa kecilnya dulu gimana nih? Soalnya kayak muka lo kayak sedih banget ya. Masa kecil gua suram sih ya. Tuh kan, saya udah duga pemirsa. Bener kan kelihatannya ibu-ibu ya? Ibu nggak usah iya deh, ibu juga pada nunduk jawabnya. Berarti ibu juga suram. Nggak suram sih sebenarnya. Standarisasi anak-anak lah. Dihukum. Zaman dulu bermain, dihukum, belajar. Tapi dari bermain, dihukum sama belajar yang paling sering Bapak alamin yang mana Pak? Dihukum. Karena gue agak bandel. Tapi masih wajar nggak hukumannya menurut lo orang tua? I don't know ya, kalau sekarang relatif ya kalau misalkan ngomongin masalah hukuman. Tapi kalau sekarang sih gue ngerasainnya ya itu bagian dari masa kecil gue. Dan bagian dari cara orang tua mungkin mengedukasi kita kali. Betul. Ya seperti itu. Tapi so far sih nggak sampai yang parah banget kayak sekarang ini loh. Nah makanya sekarang nih pemirsa. Bentar dulu, lu gimana masa kecilnya? Ya kan tadi gue udah bilang masa kecil gue. Pokoknya sangat menyenangkan lah dari kecil. Saya luar biasa sekali. Pret muka lo aja gak nunjukin gitu. Deh, mendingan kita ngobrol sama bintang tamu. Iya makanya ini sekarang, yuk silakan langsung diundang. Baik, kalau gitu ini ibu-ibu seorang wanita cantik berhijab, luar biasa pintar. Saya mengaguminya. Kita sambut Desi Ratnasari. Desi. Tamunya udah ngejogrok di sana. Bapak udah pakai kacamata masih aja siwer. Assalamualaikum Ibu. Oh dari tadi udah nongkrong di situ gegares luar biasa. Tar. Lu kan host papan atas. Emang kenapa? Kok bahasa lu gegares? Emang apa sekarang gue tanya? Ibu aja pada ketawa. Lo emang gegares? Ya maksudnya ngemil menikmati gitu, nyemil. gitu loh, menikmati hidangan yang sudah disediakan. Menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kalau memang dipersilakan, ini kan kita belum persilakan udah makan, berarti namanya gegares. Udah sama kreatifnya boleh kok, katanya sambil nunggu Mbak Cici ngobrol di situ boleh. Ya Ibu dari tadi udah duduk di sini ya Bu ya? Tadi kepagian nyampainya. Takut terlambat daripada naik ojek lagi kan mendingan saya lebih cepat di sini. Oh dari tadi tiduran di sini? Oh, iya gimana? Tiduran mandi di sini semua. Enggak mandi, enak aja mandi kan udah di rumah. Tepuk tangan dong untuk Desi Ratnasari. Ya. Tapi mungkin bisa jadi kenapa Teh Desi menikmati pilihannya yang ini? Saya ingat masa kecil saya. Tuh kan dulu kita masa kecil suka makan permen. Jeli-jeli. Terus oh kamu juga mau pengen itu mah. Ceritain dong Teh masa kecilnya Teh. Masa kecil saya unik. Maaf Teh, di sana aja Teh. Kamu gak mau deket sama saya? Ya justru saya biar deket sama Teh. Enggak, gue tuh dari dulu mengagumi dia soalnya. Terus gimana Teh? Gimana masa kecilnya Teh? Jadi Teteh suruh. Maaf dunia milik berdua kayaknya ya. Masa kecil saya itu saya gak mau main keluar. Saya malu. Karena? Malu. Jadi saya tuh kalau main di rumah terus di dalam bikin kalau zaman dulu emah-emahan. Rumah-rumahan. Saya bikin dari kardus-kardus bekas, saya gunting-gunting supaya jadi tempat tidur, jadi kursi. Terus kemudian dari kain perca saya bikin boneka-bonekaan sendiri, gitu kayak gitu-gitu. Nah dulu nggak mau main keluarnya karena memang keinginan sendiri atau keinginan karena dilarang? sendiri, malu. Apa yang malu sih? Kenapa Teh? Nggak tahu, malu aja gitu kayaknya. Tapi teman-teman yang datang ke rumah. Maksudnya malu karena tidak percaya diri atau? Saya nggak tahu tuh kenapa ya. Pokoknya dulu tuh kalau mau main keluar itu kayaknya nggak mau keluar di rumah aja. Terus satu, yang keduanya saya paling nggak mau difoto. Kalau difoto nangis. Itu umur berapa sih Teh? Dari umur balita. Soalnya kalau ngeliat Teh Desi kayak sekarang kayaknya nggak mungkin gitu orangnya malu ya. Iya. Tanya deh ibu saya. Kalau ibu saya tuh ngelihat foto-foto saya dulu, pasti saya kalau dipoto gini sambil nangis. Oh, si Teteh pas dipoto udah mikirin
bayarnya berapa kali ya? Astagfirullahaladzim. Kan kayak di Taman Mini gitu, kalau dari foto pasti bikin. Tapi dulu di Taman Mini iya, saya ngumpet di belakang ibu saya gitu. Kata mama tuh, kamu takut difoto, kata mama gitu. Oke, tapi kemudian bisa akhirnya berubah menjadi Teh Desi yang sekarang. Apakah karena dimarahin sama orang tua, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, jadi anak tuh harus percaya diri? Ibu saya selalu membuat diri saya ikut ekstrakurikuler walaupun saya nggak mau. Jadi dipaksa? Untuk mengembangkan diri. Jadi diantar sama ibu saya naik beca, naik itu sado ya, naik dokar gitu. Apa sih, disebut delman kalau kata orang Sunda gitu ya. Itu dianterin sampai saya harus bisa. Dan alhamdulillah ternyata sampai detik ini, ternyata apa yang dilakukan oleh ibu saya, walaupun pada saat itu saya merasa terpaksa, bukan panggilan diri saya, tapi ternyata itu yang membuat diri saya menjadi diri saya yang sekarang. Gitu. Tapi gimana Tapi kan masalahnya itu ada unsur pemaksaan. Apakah Teteh waktu itu nggak merasa itu lebih kayak karena sesuatu yang dipaksakan, kita kan akhirnya jadi terbebani. Bisa jadi orang-orang luar ngeliat kayaknya, aduh ya ampun kasihan banget sih ini anak kan pada dipaksa-paksa. Mungkin ya orang, pada saat itu saya nggak bertanya sama orang lain. Tapi pada yang jelas kalau saya lagi males gitu ya, les misalnya les balet gitu ya, les nari, pasti nangis dulu. Penting ini untuk kamu, nanti kamu nggak akan, bukan sekarang manfaatnya, nanti kalau kamu suatu saat udah besar pasti ini bermanfaat. Dan ternyata bener. Gitu. Tapi ya juga Tapi sih. kalau zaman sekarang mungkin ya. Nah itu makanya pemaksaan zaman sekarang pasti kan, wah ini kekerasan terhadap anak. itu Bisa jadi kayak gitu. Bedanya kan akhirnya jadi tipis. Gimana sekarang kan misalkan kayak gini, aku punya anak. Menurut aku dia les Mandarin itu adalah terbaik untuk dia di masa depan. Tapi anaknya nggak mau. Sampai batas mana kita tahu? Oke, ini wajar. Ini udah mulai kelewatan nih. Akhirnya ke anak gimana? Kalau saya sih sekarang menerapkan kepada Nashwa adalah apa yang dia suka dia jalankan. Tapi terus kemudian akhirnya berkomitmen gitu loh. Jadi bikin deal-dealan di awal. Oke, kalau Nashwa memang mau pilih ini, tunjukkan bahwa ini adalah pilihan Nashwa dan Nashwa melakukan sesuatu yang terbaik dengan target misalnya prestasi sesuai dengan standarnya dia gitu misalnya. Contoh misalnya dia suka drum, Bu. Oh dia suka drum? Saya pikir kan drum, itu teh mainan laki dalam pandangan saya. Tapi dia senang. Oke, kalau Nashwa memang senang, jalankan, komit dengan latihan-latihannya. Terus kemudian Nashwa tunjukin bahwa Nashwa bisa perform dengan baik. Gitu. Akhirnya seperti kan itu. Si Teteh waktu masih kecil jatuhnya dipaksa sama orang tua. Zaman sekarang anak dengan zaman dulu mah beda kali ya. Kalau zaman dulu kita kan boro-boro pengen punya visi, wah saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Zaman dulu mah kan ya gimana mama aja. Pokoknya orang tua tahu yang terbaik titik gitu ya. Kalau sekarang kan udah beda karena era globalisasi, era informasi yang kemana-mana anak dapat tidak hanya dari kita tapi dari temennya, dari media gitu. Kemudian anak memiliki visi dan misi sendiri gitu. Yang kita tinggal mengarahkan. Betul. Wendy kalau kita lihat nih kayaknya punya ibu yang seperti Teh Desi itu sangat ideal sekali ya. Tapi apakah ia anaknya merasa seperti itu? Apa nih? Gimana kalau kita lihat dulu tayangan berikut ini? Kalau Bunda itu orangnya galak, very strict, nurut. Kalau dikasih aturan harus nurut terus. Waktunya harus ada limitnya. Kalau misalnya sholat jangan telat. Kalau makan jangan lama-lama. Ya, well basically all about time and ada limitnya. Abis itu ada rulesnya everything. So I have to take care of myself properly. Ya hukumannya palingan kayak HP-nya diambil. Kalau tidur harus cepat, which kalau misalnya Nashwa nggak selesai pekerjaan rumah, ya udah nggak selesai aja. And tidur harus sama Bunda itu biasanya kalau Nashwa tidurnya suka selalu malam. Hukuman sih biasa kayak gitu. Kalau ulang tahun, sometimes it's a big thing. Well, kayak liburan ke luar negeri or maybe just being with family, that's also enough for me. Kalau misalnya like Nashwa baik ke Bunda like every day, biasanya dibawa pulang makanan. Yehehe, surprise! Pasti ya galak ya. Coba dikonfirmasi itu. Mungkin galak sama tegas kan bedanya agak tipis tuh Bu. Tapi apa mungkin karena dia perempuan, anak tunggal, jadi apakah mungkin secara tidak sadar lebih di apa ya?
Dijaga. Lebih dijaga, betul. Saya berpikir gini, mungkin karena saya tuh single parent ya. Saya kan hidup sendiri. Saya berperan ganda sebagai ibu sekaligus sebagai ayah gitu buat Nashwa. Saya mencari nafkah lah gitu ya, dalam tanda petik mencari nafkah. Jadi keberadaan saya itu tidak selalu ada di rumah. Melihat perkembangannya dia, memberitahu atau mengarahkan Nashwa setiap hari gitu. Karena saya minta tolong sama tante saya untuk kemudian menegakkan aturan-aturan yang saya punya. Makanya saya kemudian selalu strict to the rules gitu. Selalu bilang sama Nashwa, Nashwa, ada tidak ada bunda, aturan bunda tetap berjalan. Gitu. Terus kemudian ketika dia kemudian melanggar aturan itu, saya betul-betul berbicara tentang masalah komitmen dengan dia. Berarti konsekuensinya bener-bener grounded, dijalanin. betul. Misalnya waktu dia main HP itu dia yang bikin aturan sendiri, yang dia tanda tanganin, dia tempel Sampai di kamarnya. Ya, harus berkomitmen bahwa oh Nashwa pakai ini gadget harus sekian jam, 2 jam waktu itu. Terus kemudian tidur harus jam 11. Kemudian dia melanggar hal itu. Saya ambil HP-nya. Atau pada saat itu dia pakai komputer PR harus selesai dalam jangka waktu 3 jam dia bikin. Terus kemudian dia nggak selesai. Komputernya saya ambil, dia ke sekolah, nggak bawa komputer, sementara di sekolah pelajarannya harus pakai komputer. Dan kemudian dia bilang, aku lagi di grounded sama bunda karena aku tidak menepati janjiku dan menepati komitmenku. Dan gurunya tahu, ya sudah katanya gitu, Nashwa pakai yang dari sekolah aja. Tapi efektif nggak? So far sih sampai detik ini saya cukup ngasih tahu 1 kali. Nashwa, apa yang harus saya lakukan? Oke bun, I know gitu. Karena dia tahu ya kalau nggak konsekuensinya seperti apa. Betul. Dan semua serba dibatasin tadi kalau kata Nashwa. Iya harus waktu makan. Saya suka segala hidup itu kan selalu harus punya target ya. Kalau orang bilang ya nanti saya selesaikan berapa lama gitu. Oke, baik. Gitu. Nanti kita bakal bahas lagi ya. Tapi ini menarik sekali karena dari tadi aku juga dengar dari Nashwa tidak ada hukuman fisik sama sekali. Enggak. Tapi lebih ke konsekuensinya ya diambil HP-nya, diambil komputernya. Tapi itu aturan pun disepakati berdua. Itu pun kesepakatan berdua. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa. Ya? Ada saksi notaris kali apa notaris. Kita pengen ngomongin soal kadang-kadang orang tua menghukum, banyak banget juga di Indonesia masih melakukan hukuman secara fisik atas dasar katanya karena cinta, karena sayang, demi kebaikan anaknya. Sebenarnya batas normal seperti apa sih menghukum anak? Kita akan cari tahu sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasan Basi.